sajamu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa lagi dengan semua saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya pastinya saudara sedang ada di rumah saja. Ya, stay at home. Itulah anjuran pemerintah pada hari-hari ini untuk kita semua rakyat Indonesia di seluruh penjuru Indonesia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, daripada kita bengong, daripada kita tidak tahu melakukan apapun, mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya akan bagikan kepada kita dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya ke-18 sampai dengan yang ke-20. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 20. Dan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ayat 20 perhatikan saudara-saudara. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan akhir zaman ini, semua kita pasti mengalami banyak masalah. Pasti kita mengalami banyak pergumulan. Pasti kita mengalami banyak kesukaran. Pasti kita mengalami banyak kesulitan, tantangan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih lanjut saya mau katakan, inilah akhir zaman. Saudara jangan kaget, saudara jangan bingung, saudara jangan stres. Inilah akhir zaman. Inilah kehidupan akhir zaman. Dan salah satunya yang hari-hari ini kita sedang alami, semua rakyat, semua orang di penjuru dunia mengalami, yaitu adanya pandemi COVID-19 atau wabah corona. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan ini semuanya, dan apa yang dilakukan, apa maksud yang dilakukan oleh Tuhan ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 20 tadi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan begini. Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God." God has come to test you. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya tadi dikatakan Tuhan mencoba kamu supaya apakah kamu takut akan Tuhan. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah tes, menguji, ujian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah begini saudara-saudara. Mengapa sih Tuhan harus menguji juga? Nah, pasti saudara dan saya, kita sudah sering mendengar atau mengikuti yang namanya tes, ujian, ya kan? Pada waktu kita di sekolah, kita mengikuti ada ujian, namanya ujian akhir sekolah, ujian akhir kuliah, dan sebagainya. Saudaraku yang kedua, ada dua hal. Yang pertama adalah mengapa Tuhan mengizinkan ada ujian di dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya menguji apakah kita tetap hidup di dalam sikap dan iman yang takut kepada Dia, takut akan Tuhan. Itulah poin yang pertama. Tadi dikatakan supaya do the test, ya, melakukan, mengetes, menguji iman kita, sikap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi begini, saudara-saudara. Suatu hari ada pertemuan besar, rapat besar. Seluruh keluarga setan-setan, ya, semua keluarga setan, iblis, genderuwo, kuntilanak, suster ngesot, ya, saudara kasih Tuhan. Mereka membahas tentang keadaan kehidupan atau keadaan manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang mereka simpulkan? Semua mereka menyimpulkan sepakat begini, saudara.
Hasil dari rapat besar mereka mengatakan bahwa manusia hari-hari ini sangat jahat. Manusia hari-hari ini sadis. Gak usah diajarin jahat, gak usah kita bisikin supaya berbuat jahat, mereka sudah sangat jahat. Dengan kata lain, manusia lebih jahat dari setan. Dan semua peserta rapat besar setan, kuntilanak, tuyul, suster ngesot ini mereka sangat bingung. Wah, manusia lebih jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan seringkali memberikan ujian di dalam kehidupan kita? Itu maksudnya adalah supaya Tuhan mau lihat sikap kita, iman kita, apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hari-hari ini ada wabah corona begitu menghebohkan, begitu mengkhawatirkan, begitu menggelisahkan. Sudah 2 bulan dan sampai hari ini masih belum terselesaikan. Saudara kasih Tuhan, apa maksudnya? Supaya kita takut akan Tuhan. Kita mengerti. Di dalam khotbah-khotbah yang lalu saya sudah katakan, Tuhan memberikan ujian ini, wabah corona, supaya kita ada di rumah saja. Dan waktu kita di rumah, apa yang Tuhan mau? Kita menyembah Dia, kita beribadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kalau pada waktu hari-hari normal tidak ada corona, kita sibuk, kita alasannya repot, kita alasannya banyak pekerjaan, banyak tugas dan sebagainya. Tapi pada waktu kita di rumah saja, kita punya banyak kesempatan untuk memuji Tuhan. Nah, kenapa ada ujian? Supaya kita takut akan Tuhan. Supaya kita takut akan Tuhan. Lewat wabah corona ini Tuhan mau membuktikan, nah lo manusia, apa yang bisa engkau perbuat? Ini aku berikan ujian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki sikap senantiasa takut akan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat apapun dalam kehidupan kita, kecuali Tuhan ingin melihat hati, pikiran, seluruh hidup kita takut akan Tuhan. Dan buktinya saudara, terlihat kan? Pemerintah sudah mengajarkan, pemerintah sudah memberikan peraturan PSBB, social distancing, physical distancing, jangan keluar rumah, stay at home, dan begini dan begitu dan begitu. Dan kita lihat saudara-saudara, masih banyak orang di luar sana yang melanggar peraturan pemerintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 13 berbicara tentang pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah. Nah, kalau pemerintah wakil Allah, berarti pemerintah wajib kita takuti, wajib kita hormati. Ketika pemerintah memberikan aturan, harus di rumah saja. Harusnya kita taat di rumah saja. Waktu kita melanggar, berarti kita tidak taat sama pemerintah. Waktu kita tidak taat sama pemerintah, berarti kita tidak takut akan Tuhan. Demikian juga dengan kejadian-kejadian hal yang lain. Praktek-praktek hidup kita. Apakah selama ini kita sudah hidup di dalam takut akan Tuhan? Kita melawan dosen, kita melawan pembina rohani kita, kita bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, kita membenci, kita berbuat curang, kita nggak jujur, kita korupsi waktu, dan sebagainya. Itu menandakan kita tidak hidup dalam sikap takut akan Tuhan. Lewat keadaan hari-hari ini, Tuhan mau menguji kita. Apakah kita hidup betul-betul hati kita, iman kita takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan sudah pasti akan mengalami kutuk. Dan kutuk akibatnya adalah kematian kekal. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saya mau pilih yang hidup kekal dengan Tuhan, artinya saya takut akan Tuhan. Mari kita hidup yang takut akan Tuhan. Poin yang kedua, mengapa Tuhan memberikan ujian? Salah satunya lewat kondisi virus corona ini. Saudara, yang sebagaimana kita seringkali mengikuti ujian-ujian di sekolah, di perguruan tinggi, atau dimanapun, waktu kita mau mendaftar pekerjaan, mau melamar pekerjaan, kita ada ujiannya. Saudara, apa maksud dari ujian? Ujian dilakukan oleh Tuhan untuk supaya kita naik level, naik kelas, supaya kita mengalami keadaan hidup yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi lagi. Tetapi tentunya setelah kita melewati ujian yang sudah kita hadapi, yang sudah kita lewati. Nah, saudara kasih Tuhan, begini saudara, sama halnya dengan ujian-ujian di dalam kehidupan kita sehari-hari atau seperti biasanya, demikian juga ujian yang Tuhan adakan. Tuhan mau melakukan supaya kita bisa naik level. Tuhan mau melakukan ujian ini supaya kita bisa naik lebih tinggi lagi, lebih ketahuan lagi, lebih kelihatan lagi kapasitasnya, kemampuannya, sikap takut akan Tuhannya tadi kan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama juga di dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan kita pada umumnya mengenai hal-hal ujian. Ujian dilakukan tujuannya untuk mengetes, untuk melihat kemampuan, kapasitas, dan sebagainya di dalam diri seseorang. Demikian juga dalam diri kita. Tuhan mau lihat itu dalam hidup kita. Adakah kita sungguh-sungguh sudah menyiapkan hati pikiran kita, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan bisa dipercaya oleh Tuhan untuk naik level, untuk diberikan lagi hal-hal yang lebih indah, yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih mulia lagi dalam kehidupan kita pada waktu Tuhan memberikan ujian itu.
Selama kita belum lulus dalam satu ujian tertentu, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kita yang daripada Tuhan. Tuhan melihat itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Orang yang tidak lulus ujian, berarti tandanya dia sedang ada di situ-situ saja. Makanya jangan pernah bingung kalau kita melihat ada banyak orang yang hidupnya sekian tahun, puluhan tahun, sampai beberapa tahun, puluhan tahun saudara, kondisinya, keadaan hidupnya hanya begitu-begitu saja. Pasti orang ini tidak pernah lulus tes. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama kita berusaha supaya lulus dari tes. Saudara, kitab Keluaran tadi berbicara tentang perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti saudara dengan saya, kita sudah sama-sama tahu berapa lama mereka melakukan perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya, 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu mereka dites oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, berapa orang yang lulus masuk ke tanah perjanjian? Ya, jawabannya hanya 2 orang, yakni Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang. Bayangkan, dari ratusan ribu orang, saudara-saudara, penduduk bangsa Israel keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian, yang lulus tes hanya 2, dan mereka menikmati kehidupan yang baik, kehidupan di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itulah janji Tuhan, yakni Kaleb dan Yosua. Bagaimana saudara dengan saya? Maukah kita lulus ujian kehidupan yang Tuhan izinkan hari-hari ini? Kalau saat ini Tuhan sedang menguji kita lewat wabah corona, dan Tuhan bilang kita harus di rumah saja, pemerintah bilang kita harus di rumah saja, mari kita taati. Ya. Salah satu faktor yang menentukan kelulusan dalam ujian kehidupan yang daripada Tuhan, kita harus senantiasa taat. Taati saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Pertanyaannya, saudara mau lulus atau tidak? Orang yang tidak pernah lulus ujian tandanya orang yang bebal. Dan orang yang bebal, sama seperti di poin nomor 1, akan senantiasa hidupnya ada dalam kutuk. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang bebal. Tuhan suka dengan orang yang taat, orang yang disiplin, orang yang rendah hati, orang yang mau diatur, orang yang mau takut akan Tuhan. Baik saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kesimpulannya hari ini, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Pagi, siang, malam, hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Saya atas nama pengurus Yayasan Fibi mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, tolong kami ketika kami menghadapi situasi, ujian-ujian kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Entah itu wabah corona, entah itu pergumulan-pergumulan masalah di kantor, di keluarga, di dalam kehidupan kami yang lainnya. Tolong kami mengerti Tuhan, bahwa ujian yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk menguji iman dan sikap kami. Apakah selama ini kami hidup di dalam takut akan Tuhan? Bapak tolong kami supaya kami memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Dan siap mengikuti ujian sampai lulus ya Tuhan, sehingga kami akan menikmati kehidupan yang lebih baik dengan Tuhan, mengalami perbaikan hidup, mengalami peningkatan hidup, mengalami level hidup yang lebih tinggi lagi, yang lebih indah lagi dengan Tuhan, sampai akhirnya kami masuk ke dalam tanah perjanjian-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ajari kami Tuhan, ajari kami takut akan Tuhan, dan siap sedia menghadapi ujian kehidupan bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami. Hamba berdoa Tuhan, bila mana ada yang membutuhkan Bapa, membutuhkan pertolongan-pertolongan-Mu hari ini, Tuhan tolong Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat Bapa, Engkau jawab hidup mereka, Engkau jawab pergumulan mereka, berikan jalan keluar, berikan kemenangan, berikan kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sudah mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin.